Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fahri selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proyek akhir saya. Dan terima kasih kepada audiens di YouTube yang mau mampir di video ini dan menyaksikan sampai akhir. Oke, di sebelah kanan ini di emulator sudah terlihat aplikasi Notes App yang sudah saya buat. Aplikasi ini mempunyai dua fitur register login pada splash screen. Oke, kita coba register. Kemudian kita isikan full name. Isikan Johan. Kita masukkan email. Kita coba dulu. Password required. Jika nama dan email juga tidak diisi, maka akan ada notifikasi memerlukan password, memerlukan email, memerlukan full nama. Kita masukkan password lagi. Oke. Langsung register. User telah terdaftar. Oke. Kita langsung masuk ke menu login. Nah, pada menu login ini kita tinggal masukkan email yang sudah kita daftarkan. Harus sama. Di sini juga ada pengecekan jika tidak sesuai ataupun tidak diisi, maka akan ada notifikasi harus mengisikan password ataupun email. Oke, kita login. Oke, jika sudah login, maka akan ada cek email untuk verifikasi akun. Jadi akan dari aplikasi ini akan mengirimkan email pada pendaftar yang sudah mengisikan emailnya. Jadi untuk verifikasi akun bahwa aplikasi ini valid. Oke, kita langsung verifikasi. Oke, your akun sudah terdaftar. Silakan kita untuk masuk. Di sini sudah rekam historinya, email dan passwordnya, jadi kita tinggal langsung login. Oke, kita sudah masuk pada menu utama. Kita bisa menambahkan catatan. Kita isikan keyword penting PTG supaya nanti kita dapat cari apakah ketemu. Oke, sudah terdapat dua catatan. Kita ada fitur buat pin. Untuk membuat catatan ini dilabeli pin. Jadi catatan ini artinya adalah catatan penting. Jadi perlu diingat-ingat. Jika kita sudah melakukannya atau sudah menyelesaikannya, kita unpin saja. Catatan ini sudah dilakukan. Kemudian ada fitur untuk edit. Edit ini saja yang sedikit. Typo, misalkan kita ada typo, kita bisa membuat lagi catatan. Oke. Nah, kita bisa betulkan. Oke, catatan sudah direvisi atau dibetulkan. Jadi catatan yang typo juga bisa kita edit, kemudian kita bisa cari. Atau kita delete terlebih dahulu saja yang ini. Delete. Oke. Catatan berhasil dihapus. Jika kita tambahkan lagi,
mudah saja kita tambahkan 1, 2, 3. Juga tambahkan 1, 2, 3. Kita tambahkan penting. Artinya yang dicari yang penting di sini. Oke. Nah, penting ketemu pada catatan 1, 2, 3. Ini adalah gambaran dari yang menu utama. Kemudian kita lanjut ke fitur dari Firebase, yaitu untuk forgot password. Jadi fitur di sini register, login, forgot password ini menggunakan penyimpanan online menggunakan Firebase. Kemudian pada CRUD, create, delete, dan edit itu menggunakan serta pin juga mencari itu menggunakan database lokal yaitu room database. Dan kita coba forgot password. Oke, kita akan reset. Mungkin kita bisa lupa atau kita sempat tidak mencatat passwordnya. Itu kita bisa menggunakan cek reset untuk reset password. Oke. Ini yang belum dibaca, yaitu untuk reset password, reset project. Langsung saja kita bisa masukkan password baru, 3456 saja. Password ini juga bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, supaya lebih aman. Sudah. Passwordnya ingat dari 1 sampai 8 diubah jadi 1 sampai 6. Jadi kita tidak perlu takut jika kita lupa pada akun Notepad kita, akun Note apps kita yang sudah kita buat catatan yang banyak. Mungkin kita tidak perlu takut karena kita bisa reset password asal mengingat email sudah kita daftarkan. Kita akan kembali pada menu utama dengan catatan yang sudah kita buat. Kemudian kita langsung menuju ke XML atau pada tampilan layout pada splash screen seperti ini. Terlihat menggunakan GIF, kemudian menggunakan GIF, menggunakan teks dan button, text view dan button. Kemudian pada register sama juga menggunakan teks. Ini menggunakan edit text dan menggunakan background. Backgroundnya kita buat pada drawable, kita buat melingkar seperti oval seperti ini. Kemudian buttonnya juga sama. Kemudian ada text view yang bisa diklik pada bagian login. Jika kita sudah punya akun, kita tidak perlu mengisi pada kolom pendaftaran. Yang beda di sini ada progress bar. Maksudnya progress bar ini adalah untuk loading, untuk penanda jika program itu sedang berjalan atau sedang proses data. Pada login juga sama, ada teks, ada GIF, ada teks edit text yang bisa diisi, dan ada tombol button login dan tombol text view register yang berupa tombol yang juga bisa masuk ke register jika belum punya akun. Sama di sini juga ada progress bar untuk loading. Kemudian sama pada bagian forgot password tentu mudah saja kita samakan.
title, di teks, password, dan kembali ke halaman login. Jika kita sudah reset, kita tinggal kembali login dan kita pakai username, email, dan password yang sudah kita daftarkan atau yang sudah kita rubah. Kemudian mudah saja kita masuk pada activity main. Pada activity main kita bisa cek di sini menggunakan relative layout. Di sini ada tampilan search menggunakan search view, kemudian ada residual view sebelah sini sampai bawah. Jika di scrolling masih bisa sampai bawah, kemudian ada tombol untuk logout, ada tombol untuk menambahkan notes. Kemudian pada notes taker ini adalah layout untuk menambahkan notes atau mengedit notes. Jadi kita bisa tambahkan dan kemudian akan muncul layout ini, atau kita bisa edit kemudian muncul layout ini. Kemudian notes ini adalah tampilan pada residual view-nya. Jadi kita buat grid ke bawah dengan susunan title, notes, dan tanggal yang bisa bergerak. Kemudian kita coba cek pada bagian Java. Kita dari proses awal, kita mulai dari pembuatan room database. Awalnya kita harus menambahkan dependensi terlebih dahulu. Dependensi pada room database ini, room version. Kemudian Firebase itu pada Firebase database. Dan untuk GIF menggunakan dependensi ini, Android GIF dan Firebase. Ada dua, out dan real time database. Jika terdaftar, nanti akan muncul di sini email yang sudah terdaftar, dan pada real time database kita dapat menyimpan data-data dari user, bisa nama, email, dan password. Namun jika pada Android versi, password akan dibuat hash atau disembunyikan. Kemudian kita lanjut ke notes. Pada bagian notes ini kita deklarasikan tabel notes, kemudian atribut-atributnya. Setelah kita menemukan atribut, kita buat getter and setter. Untuk caranya kita klik kanan, kemudian kita generate. Oke, kita lanjut pada halaman atau Java room DB. Ketika kita sudah membuat entitas, yaitu berupa tabel, kita langsung panggil pada room DB ini, tabelnya itu dipanggil. Apa tabelnya? Kemudian kita deklarasikan dalam bentuk database. Database kita beri nama note_app. Jadi kemudian pada room database ini memanggil semua fungsi pada nodes, yaitu model nodes, yaitu yang berisi tabel dan atribut-atribut. Kemudian jika database kosong, kita bisa memanggil database-nya atau mendeklarasikan database, membuat database. Kemudian pada main.dow, ini adalah fungsi untuk menampilkan select, update, edit, mengedit tadi, notes, untuk menghapus, dan ada lagi untuk pin, fitur untuk menambahkan gambar pin pada catatan yang penting atau dirasa perlu untuk digarisbawahi atau ditandai. Kemudian kita cek pada bagian not list adapter, yaitu pada tampilan residual view kita setting di sini, yaitu nodes view adapter. Kita panggil list node atau data-data nodes, kita panggil. Kemudian konstruktor pada adapternya kita buat text, list, dan listener. Lalu pada bagian onGrid kita deklarasikan semua title, notes, getDate pada tadi model. Kita panggil lagi di sini, kemudian kita tambahkan
pin. Jika benar pin itu akan dipasang pada card view, maka is pin. Jadi pada card view tadi, pada setiap recycle view akan ditambahkan image, yaitu pada drawable pin. Kemudian color ini fungsinya untuk memanggil warna acak yang sudah kita deklarasikan pada bagian bawah ini. Warna acak itu bisa kita buat 5 warna ini, lalu akan tampil ketika kita mengoperasikan, kita mempin, menambah, menghapus, itu warna-warna akan otomatis berubah secara random. Kemudian ini ada menu, ketika kita mengklik lama atau menekan lama akan tampil get adapter container seperti ini. Kontainernya yaitu bentuk menu tadi, ada menu pin dan menu delete. Kemudian pada item akun kita buat variable filter list untuk memfilter list dari nodes. Kemudian ada view holder, ini mendeklarasikan yang sudah kita buat pada layout. Kemudian kita bisa masuk ke bagian awal dulu, bagian splash screen. Pada bagian splash screen ini kita mendeklarasikan sesuai pada layout, kemudian kita buat percabangan ketika ada dua tombol, yaitu register dan login. Jika kita klik register, ke halaman register, dan login ke login saja. Kemudian masuk ke bagian register. Nah, di register ini kita mendeklarasikan dahulu sama dari layout, kita deklarasikan ke dalam Java-nya main activity. Kemudian ini adalah fungsi untuk login. Jika login akan pindah ke menu login langsung. Kalau register akan memanggil fungsi register user. Dalam register user ini kita dapat, ini adalah kita dapat lihat pengecekan ketika full name kosong, email kosong, password kosong, maka ada peringatan atau notifikasi. Kemudian ini ada progress bar, yaitu tadi yang loading yang melingkar. Jika loading melingkarnya selesai, artinya data itu sudah successful. Data dari mana? Data itu diambil dari user, dari model user ini. Kita akan mengirim pada real-time database full name, email, dan password. Itu yang akan kita kirim pada halaman, dipanggil pada halaman register user Java ini, kemudian dikirim ke dalam real-time database. Kemudian yang akan dikirim juga ke dalam out Firebase itu adalah email dan password saja. Jika gagal akan ada peringatan failed to register dan coba lagi. Oke, itu saja. Kemudian kita langsung masuk ke bagian login. Nah, di bagian login ini sama seperti register, ada percabangan, ada register ketika melogin, dan ada forgot password tambahan untuk fungsi memasukkan password, tapi kita baru menampilkan ke halaman forgot password dan register ke halaman register, sementara kita masuk atau kita mendaftar login karena manggil fungsi user login. Nah, fungsi user login ini sama, kita buat pengecekan karena ada isian tabel. Kemudian kita buat fungsi login, yaitu ketika progress bar berjalan maka akan disamakan. Jadi email dan password yang sudah kita kirimkan pada Firebase out akan disamakan dengan inputan yang akan kita buat, yang akan user nanti isikan. Jadi ya, jika sama nanti akan langsung masuk ke dalam menu yang sama, namun ada cek verifikasi akun. Jadi kita otomatis dapat mengirimkan, pada aplikasi kita ini akan mengirimkan verifikasi akun ke dalam user yang baru saja mendaftar. Jika gagal, maka akan ada peringatan gagal, username dan password tidak valid. Itu sudah, splash screen sudah, user sudah. Kemudian pada bagian node stacker. Nah, node stacker ini adalah bagian isian tadi ya, untuk layout yang berupa isian tadi. Kita deklarasikan semua, yaitu untuk menghindari crash, untuk membuat node menjadi edit tag. Kemudian pada menu ketika gambar ini diklik, maka akan
mengirim data pada main activity. Tadi jika node checker kita sudah membuat data, maka semuanya dari title, notes, dan tanggal akan dikirim ke main activity. Jika kosong atau tidak diisi pada layout node checker, maka kita akan ada peringatan tambahkan nodes. Dan node click listener ini cuma fungsi untuk menambahkan klik lama dan klik satu kali, long click dan unclick. Dan pada bagian main, yaitu bagian utama, kita bisa lihat mulai dari awal kita deklarasikan Firebase user, database reference, yaitu untuk Firebase data real time, dan resical view node list adapter. Ini listnya kita deklarasikan juga karena akan dipanggil untuk ditampilkan pada menu. Ini Firebase out, Firebase real time database, dan user ID-nya. Ini adalah fungsi untuk memanggil dan akan memberi keterangan selamat datang, kemudian memanggil full name pada bagian database real time. Selamat datang jika pendaftar bernama Denny, selamat datang Denny. Kemudian jika gagal jadi kesalahan. Kemudian ada bagian logout. Logout itu ketika kita ngeklik logout. Jadi kita ngeklik logout, kita akan kembali ke dalam login. Kalau kita belum klik logout, maka ketika kita close aplikasinya dan ketika kita buka lagi aplikasinya, kita belum logout, kita masih di tampilan menu. Dan pada resical view ini adalah web add adalah penambahan, search view adalah untuk pencarian. Ini adalah untuk mengedit teks. Ketika edit teks itu diupdate, maka nodes-nya akan terupdate. Dan ketika saat nanti diklik, maka akan masuk ke node tracker. Jadi pada menu utama tadi, jika kita klik salah satu catatan, maka kita akan masuk ke node tracker activity untuk mengedit tadi. Dan search view yang ada di bagian atas untuk mencari kata atau mencari kalimat. Ini adalah fungsi untuk memfilter. Jadi ketika pencarian itu terjadi, maka semua title menjadi kecil semua. Jadi semua title itu dapat dicari dalam filter list ini. Kemudian pada bagian activity result, jika data kosong, maka node tidak dapat diupdate. Jika data ada isinya, maka node akan diupdate. Jadi node akan ditambahkan. Variable extra ini akan mengirimkan atau menerima. Jadi mengambil data atau menerima data fungsi dari variable extra ini. Add, akan ada notifikasi. Kemudian jika request code-nya 102 sama, jika mendapat get serializable untuk mengirim data atau menerima data, maka akan dipanggil new node yang terbaru dengan title yang baru, destinasi yang baru, dengan judul yang baru. Kemudian ini untuk update, dan ini untuk menampilkan pada resical view-nya akan ditampilkan pada menu utama, yaitu pada tampilan grid atau kotak-kotak, dan itu dibuat ke dua baris, dua kolom maksudnya ke bawah. Jadi kotak-kotak, dua kolom ke bawah secara vertikal atas bawah. Ini akan memanggil node click listener. Ketika diklik akan masuk ke node stacker. Jadi akan ketika masuk ke node stacker, jika kita edit, kita harus memasukkan node yang baru, kan node yang lama, maka node yang lama akan dipanggil. Maka dari node yang lama itu bisa kita edit. Dan pada tekan lama membuat new node, akan menampilkan card view. Kemudian ini adalah pop-up menu, yaitu pop-up menu yang tadi ketika kita klik lama, maka akan muncul pop-up menu, yaitu tadi menu pin dan delete. Nah, ini adalah menu untuk ngepin, menggunakan bulan jika iya dipin, jika ispin, jika tidak dipin, akan di clear. Kemudian jika memilih menu delete, kan ada menu pin dan delete, maka jika memilih menu delete maka akan dihapus. Dan ini akan dikembalikan ke code. Untuk ini adalah untuk berpindah. Jadi move task-nya jadi tidak langsung keluar. Jadi langsung ketika dibuka tanpa masuk lagi ke login karena belum logout, maka langsung ke tampilan menu utama.
Sekian prestasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari program saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video saya.